Karena ketika Anda tidak masuk ke media digital, Anda sama dengan berbunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Yusuf Effendi dalam sebuah program Ngobrol Pendidikan Islam di channel YouTube Andalas Cendekia. Sahabat Cendekia, hari ini kita akan kembali ngobrol bersama pembicara kita, seorang anak muda yang luar biasa. Sejak mahasiswa dia sebagai seorang aktivis muda Islam, dan ternyata hari ini beliau menjadi seorang pengusaha milenial, seorang tokoh muda, bukan hanya menjadi seorang entrepreneur, tapi juga menjadi seorang konsultan. Bukan hanya konsultan tentang ekonomi, branding, tapi juga tentang politik. Sahabat semuanya, kita hadirkan pembicara kita, Bung Romi Siskaputra. Assalamualaikum Bung Romi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi inilah Bung Romi, sahabat Cendekia semuanya. Yang saya sampaikan tadi, seorang anak muda milenial yang luar biasa. Bung Romi, beberapa hari ini mungkin kita semuanya mendengarkan seorang ketua partai politik terbesar di Indonesia ini menyampaikan apa peran anak-anak milenial, begitu ya. Tapi sebelum itu saya ingin ngobrol dulu, ya lebih ringan-ringan dulu lah ini tentang dengan Bung Romi ini. Baik sahabat Cendekia yang dirahmati Allah, kita kenalan dulu dengan Bung Romi Siskaputra. Sekarang Bung Romi aktivitasnya apa nih sekarang? Saya lebih banyak bisnis sekarang, Mas Yusuf. Saya punya akun parenting. Mungkin ada mungkin sebagian penonton yang follow akun saya. Namanya Talk Parenting. Sahabat. Jadi Talk Parenting itu sekarang kalau teman-teman search di Instagram dengan keyword parenting, itu akun saya itu adalah akun terbesar di Indonesia ya. Masya Allah. Dengan followers hampir 700k. 700k, ya luar biasa. Jadi sahabat semuanya, ya ternyata tamu kita kali ini seorang yang memang melek banget terhadap digital, ya. Tentu bagi sahabat semua yang nanti mau bertanya lewat komen saja di YouTube ya. Nanti juga kita akan koneksikan kepada akun beliau. Sahabat semuanya, kita kembali bertanya ke Bung Romi. Dulu waktu masih mudanya memang jurusannya tentang digital atau bagaimana itu Bung Romi? Saya kalau untuk kuliah macam-macam itu Mas Yusuf. Saya dulu S1 pernah kuliah di teknik, Masya Allah. pernah kuliah di sejarah, pernah kuliah di politik. Wow. Ini yang belum saya kuliah nih, ekonomi dan pertanian yang belum ini. Jadi memang saya tidak punya basic di main di media digital ya. Tapi 6 tahun terakhir ini saya memang concern di bisnis digital. Tepatnya di aktivasi media sosial. Di Indonesia. Masya Allah. Tapi saya mendengar kabar bahwa Bung Romi ini sejak mahasiswa itu seorang aktivis mahasiswa. Organisasinya apa sih waktu mahasiswa memangnya? Saya memang dari kecil ya, mungkin bukan dari kecil ya. Dari SMP itu memang sudah senang berorganisasi. Ya. Jadi karena memang sudah senang berorganisasi, sehingga punya kesempatan untuk aktif di banyak organisasi. Nah, kalau di SMP, SMA biasa orang cuma kenal OSIS ya.
Iya. dan pramuka kali ya, apa namanya, kegiatan ekstrakurikulernya. Kalau di kampus tentu pilihan-pilihan organisasinya jadi lebih banyak kan. Nah, saya sejak masuk kuliah aktif di kami dulu, Kami Satuan Satuan. Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Iya, iya. Saya dulu di Jogja, jabatan terakhir saya itu jadi Sekjen kami Jogja. Masya Allah. Gitu. Sekjen kami Jogja. Baik, sahabat cendikia, kita akan memperdalam pertanyaan ini kepada Bung Romi. Kira-kira Bung Romi, ada nggak waktu saat mahasiswa masih muda, masih saat itu suka dengan berorganisasi, sampai sekarang ini Bung Romi berkecimpung di dunia bisnis dan sebagainya, itu apakah karena gemblengan waktu masih muda dan juga menjadi aktivis mahasiswa, ataukah bagaimana, memang bisa sendirinya atau gimana tuh? Jadi begini, yang harus dipahami, organisasi itu banyak melatih hal yang kita miliki ya, yang mungkin bisa jadi itu tidak bisa kita dapatkan di ruang kelas, Iya, di ruang kuliah. Justru potensi-potensi itu teraktualisasikan, tereksplorasi lewat organisasi. iya, iya. Misalnya contoh, kemampuan mengelola event atau kegiatan, kemampuan menganalisis, kemampuan membangun jejaring dengan banyak orang, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mempengaruhi orang, Iya, iya. kemampuan memimpin orang. Sebetulnya kan skill-skill itu saya kira juga dialami oleh Mas Yusuf dan kawan-kawan yang lain. Kemampuan-kemampuan itu kan lebih banyak terasah di organisasi, Iya, kan. iya, betul. Ruang-ruang kuliah, ruang-ruang kelas kita lebih banyak hanya sekedar belajar teori atau praktik apa ini itu, tetapi kemampuan-kemampuan sosial kita, kemampuan-kemampuan berorganisasi, kemampuan-kemampuan berkomunikasi, membangun jejaring itu justru itu teraktualisasikan ya ketika aktif di organisasi, Dan itu terasa sampai sekarang ini. tentu sangat terasa. Bahkan saya sering sekali tiap saya mengisi training mahasiswa, ya, saya selalu memberikan guyonan ke teman-teman mahasiswa, jangan sampai aktivitas organisasi kita itu terganggu oleh kuliah. Terbalik ya? Terbalik. Kenapa? Harusnya. Karena banyak pengalaman, bukan berarti saya anti dengan kuliah, dengan apa namanya, dengan proses pendidikan, enggak ya, karena istri saya juga pendidik juga kan. Iya, iya, betul. Tapi poin saya sebetulnya adalah bahwa organisasi itu penting dalam aktualisasi potensi diri seseorang gitu loh. Jadi dan itu sudah banyak terlihat sebetulnya orang-orang yang, bahkan ya Mas Yusuf ya, sekarang perusahaan-perusahaan besar ya, itu selalu, saya juga punya perusahaan ya. Jadi tren perusahaan-perusahaan tidak hanya besar, saya kira ya, orang-orang yang punya bisnis, orang-orang yang punya perusahaan sekarang menjadikan pengalaman organisasi itu menjadi salah satu syarat untuk menerima karyawan-karyawan. Masya Allah, subhanallah. Sahabat cendikia, dapat kita tarik untuk hal yang pertama ini adalah pentingnya organisasi itu luar biasa. Jadi bagi sahabat cendikia, para pelajar, para anak muda, pastikan diri Anda waktu sekolah, waktu mahasiswa itu berorganisasi. Hari ini tamu kita menyampaikan bahwa benar-benar terasa manfaatnya dengan organisasi. Mulai dari komunikasinya, melobi ya kan, kemudian memanage sebuah event, kegiatan, dan juga usaha, tentu hari ini terasa sekali, betul, gitu ya. Iya, betul. Baik, subhanallah. Sekarang Bung Romi, dengan hari ini kan sudah berada di revolusi industri 4.0 gitu ya. Anak-anak mudanya itu dikenal dengan kaum milenial gitu ya.
Dan ternyata anak-anak milenial hari ini sudah jauh, saya melihatnya sudah jauh dari organisasi, dia lebih banyak menunduk begitu. Apakah ini benar tuh yang disampaikan salah seorang ketua partai terbesar di Indonesia ini, yang memang hari ini memang tuh anak milenial itu manja, atau bagaimana itu? Saya kira enggak ya. Sekarang pekerja kreatif itu banyak dipegang oleh anak muda. Apakah ingin mengatakan Mark Zuckerberg itu tidak punya kontribusi? Apakah ingin mengatakan Ahmad Zaki pendiri Bukalapak itu punya kontribusi? Apakah ingin mengatakan si Mas Nadiem Makarim tidak punya kontribusi? Justru mereka, apa yang karya-karya mereka justru banyak mempengaruhi banyak orang. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh tokoh itu saya kira agak cenderung emosional. Karena faktanya sekarang adalah era media digital. Dan era media digital itu adalah eranya milenial. Siapa pengguna Facebook terbanyak? Siapa pengguna Instagram? Siapa pengguna platform digital? Siapa punya karya-karya platform digital? Itu anak muda semua. Apakah ini mengatakan ruang guru yang justru dipakai sendiri oleh presiden itu tidak punya pengaruh pada masyarakat? Pendidikan. Bahkan pemerintah sendiri menggunakan itu kan? Betul. Apakah Gojek itu tidak memberikan pengaruh pada masyarakat? Iya kan? Apakah marketplace? Apakah UKM yang banyak membuka lapangan pekerjaan itu dianggap tidak memberikan pengaruh? Contoh saya misalnya, saya punya perusahaan di Jogja. Itu karyawan saya hampir 40 orang. Namanya apa? Bayasin.co. Itu bergerak di bidang dunia digital. Yang punya adalah anak muda, pekerja adalah anak muda. Bahkan reseller kita yang ada di seluruh Indonesia itu rata ibu-ibu muda. Apakah itu ingin disebut tidak punya kontribusi? Kan menjadi logikanya menjadi tidak masuk kan? Iya. Kemudian Bung Romi ya, visi Bung Romi tadi ya, mungkin juga melihat daripada kondisi hari ini, memang sudah layaknya hari ini bahwa dunianya milenial itu dunia anak milenial itu adalah dunia digital, ya pakai digital gitu. Dan Bung Romi sudah membaca itu, Bung Romi sudah melakukan itu dengan usaha-usahanya. Sekarang manfaatnya sampai mungkin bicara gerak marketingnya terlalu cepat atau bagaimana gitu, mungkin bisa diceritakan gitu Bung Romi. Jadi begini, digitalisasi atau media digital atau lebih spesifiknya media sosial itu membuat sekarang daya jangkau kita terhadap daerah-daerah lain kan menjadi lebih terbuka. Karena media sosial itu sekarang membuat orang bisa mengakses kemana-mana. Kalau misalnya kita di Mas Raya ini, misalnya di Mas Raya kita punya produk apa begitu. Dulu orang kan tidak pernah membayangkan misalnya kita punya wisata apa di sini, ternyata orang Jakarta juga tahu, orang Jogja juga tahu. Itu karena apa? Karena adanya media sosial. Jadi media sosial itu membuat orang menjadi media sosial menjadi connecting people gitu loh. Jadi mengkonekkan semua orang dimanapun. Walaupun dia pakai daster, walaupun di kamar tidur, di kamar mandi. Betul. Jadi media sosial itu memang menjadi di satu sisi memang menjadi agak brutal ya. Jadi media sosial itu membuat ruang privasi kita menjadi sudah tidak ada ya. Kadang kita contoh ya, zaman-zaman dulu belum ada media sosial, mungkin orang yang pernah ke kamar kita, mungkin teman-teman kita, teman sekolahan. Sekarang orang online di kamar, kan? Orang bikin status
foto di kamar. Jadi memang membuat ruang privasi kita nggak ada. Tapi di sisi lain membuat kita menjadi terkoneksi kemana-mana. Dan itu untuk proses usaha sangat menumbuhkan sekali. Iya, sangat. Sekarang itu ya banyak contoh zaman pandemi ini. Satu-satunya lini bisnis yang tidak terpengaruhi oleh pandemi itu bisnis digital, bisnis yang ada di digital. Sekarang outlet, restoran, macam-macam, itu kan kebanyakan sekarang itu pada tutup. Paling minimal itu adalah pemecatan karyawan. Kenapa? Karena pandemi ini membuat orang takut belanja di tempat, orang takut makan di tempat. Tentu secara langsung mempengaruhi proses cash flow bisnis mereka kan. Tapi bagi saya pemain-pemain digital, justru teman-teman saya itu mengalami peningkatan omset malahan. Gitu loh. Berarti kalau siapapun diri kita, kalau berada di bisnis, sekarang harus mau tidak mau harus beralih ke digital. Atau bagaimana? Media digital itu memaksa. Jadi begini, sekarang eranya era digital. Jadi orang memang tidak bisa lagi berkompromi untuk tidak masuk di digital. Karena ketika Anda tidak masuk ke media digital, Anda sama dengan bunuh diri. Masya Allah. Ketika Anda tidak masuk pada dunia digital, maka sungguh Anda sedang bunuh diri. Karena faktanya sudah banyak, Mas Yusuf. Ya. Mal-mal sudah banyak tutup. Itu pun sebelum pandemi ya. Mul-mul. Kenapa? Karena media digital itu menggeser perilaku orang untuk menjadi berbeda dengan sebelumnya. Sekarang contoh ya di kota-kota misalnya. Ya. Ini sebagai contoh ya. Misalnya Gojek gitu ya. Atau platform-platform belanja online itu sedikit banyak, bahkan mungkin sudah banyak di perkotaan, itu sudah mulai menggeser perilaku orang berbelanja. Contoh saya misalnya, saya biasanya beli bakso sekitar 500 meter dari rumah itu. Dulu bela-belain bisa jalan kaki. Sekarang saya lebih memilih, saya bayar Gojek 5.000, saya order gitu loh. Jadi itu sedikit banyak mengubah perilaku orang. Benar. Nah, jika kita tidak mau mengikuti perilaku orang yang sudah berubah, ya kita nggak ada yang beli gitu loh. Makanya saya bilang kalau maksud gini, pebisnis sekarang itu tidak punya pilihan lain untuk tidak masuk dengan digital. Ya, betul. Kita harus ingat tadi kata-kata beliau bahwa mau tidak mau kita harus ke digital. Siapapun diri kita, apalagi tentang bisnis, tentang usaha, dan apapun bentuknya diri kita harusnya melibatkan digital, gitu ya. Tapi begini, Bung Romi, bahwa digital dan apapun bentuknya proses dunia internet ini, kan para anak muda ini kan belum menggunakan hal yang tentang kebaikan. Tapi ada juga digunakan untuk keburukan malahan, begitu ya. Kalau saya mengibaratkan seperti pisau lah gitu ya. Pisau itu bisa digunakan untuk membunuh dan juga bisa digunakan untuk mengubah bawang, tergantung yang menggunakannya. Ini menyikapi seperti ini bagaimana nih, Bung? Jadi tetap harus dipahami begini, proses mendidik anak itu tetap harus dimulai dari rumah. Jadi orang tua harus paham bahwa anak-anak mereka tidak mungkin tidak akan bersentuhan dengan media sosial. Iya, betul. Nah, sehingga apa? Ya orang tua harus menyiapkan anak-anaknya untuk masuk media digital. Apa yang dilakukan? Itu tuh mendidik mereka menjadi baik. Iya. Bisa membedakan bahwa ini nggak boleh, ini boleh. Kalau kamu pengen ini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Kamu nggak boleh begini, begitu. Harus diedukasi anak bahwa media sosial itu ada sisi baik dan sisi buruknya. Dan mendidik itu kan tentu nggak mudah kan. Cuman kebanyakan sekarang kan orang tua itu kadang cenderung tidak lebih paham dari anaknya. Itu persoalan. Karena apa? Ya gimana mengajari anak, orang tuanya juga nggak ngerti gitu loh. Jadi saya kira
anak harus disiapkan untuk menghadapi era media sosial ini, harus disiapkan. Atau memang sebenarnya Bung Romi itu sebagai founder dan sebagai owner Tak Parenting itu, apakah itu juga sumbangsih atau apa tujuannya Bung Romi itu membuat sebuah akun Instagram Tak Parenting? Coba gimana Bung Romi? Jadi saya kan hampir 6 tahun terakhir itu aktivitas bisnis saya itu kan banyak di Facebook, banyak di YouTube, banyak di Google, dan banyak di Instagram. Saya melihat bahwa banyak konten-konten rusak juga di media sosial, banyak konten-konten rusak juga di media sosial. Dan bagi saya, kita kita nggak bisa sekedar protes, sekedar menyatakan ini buruk, bahkan mungkin mencaci maki ini merusak moral anak-anak muda, moral anak-anak kita. Betul. Maka pilihan saya adalah untuk mengurangi dampak buruk dari konten-konten yang dibaca oleh anak muda, mengurangi dampak buruk dari konten-konten buruk terhadap anak muda. Saya memberikan konten alternatif gitu loh. Jadi bentuk perlawanan, jadi itu penting itu sebetulnya adalah salah satu bentuk perlawanan saya terhadap konten-konten yang tidak mendidik anak-anak muda dan orang tua. Saya ingin menyajikan konten ini loh, kamu punya pilihan juga untuk melihat konten-konten baik. Kenapa? Karena begini, perilaku pengguna media sosial itu, karena begini, platform-platform seperti Instagram, terutama Instagram atau mungkin TikTok sekarang ya, kita disajikan banyak konten, dan kita terkadang tidak bisa menghindari gitu loh, paling tidak terlihat gitu kan, terlihat karena di explore Instagram itu kita bisa lihat kan, ini apa, ini gambar apa, ini konten apa, paling tidak kita terlihat, apalagi kita sampai tergoda kemudian ngeklik kan. Bagi saya itu tentu memberikan dampak buruk kan. Makanya saya ingin bikin, akhirnya saya dulu kan awalnya terpenting itu iseng-iseng aja Mas Yusuf. Saya ingin menyajikan konten yang positif buat terutama buat orang tua ibu-ibu muda ya. Saya mau memberikan konten alternatif yang positif, dan waktu itu saya berpikir bahwa konten parenting ini kayaknya menarik untuk diangkat. Karena apa? Karena memang ibu-ibu muda itu memang butuh sekarang. Karena kecenderungan ibu-ibu muda sekarang, ibu-ibu milenial itu kecenderungan belajarnya lewat media sosial. Dan ini memang niatnya Bung Romi itu amal jariah atau memang dapat dari awalnya profit itu? Saya tidak berpikir ini akan menjadi bisnis. Benar. Awal saya adalah satu, saya ingin memberikan konten alternatif yang positif untuk pengguna-pengguna media sosial. Yang kedua, saya kan punya anak 2 orang. Saya sebagai seorang ayah, saya sebagai seorang suami. Waktu itu saya berpikir saya ingin sharing tentang pengalaman saya menjadi seorang ayah, yang mungkin bisa jadi itu bisa menginspirasi orang, syukur-syukur bisa menginspirasi ya. Betul. Atau paling tidak mungkin menjadi semacam sharing saja kan, bahwa saya punya 2 orang anak, saya misalnya punya kebiasaan begini dengan anak sulung saya, dengan anak bungsu saya. Ternyata, contoh misalnya, ternyata pergi berdua sama anak itu bisa membuat bonding kita dengan mereka jadi lebih kuat. Terkadang berjalan berdua sama anak itu ternyata anak bisa menjadi lebih terbuka untuk ngobrol, daripada di rumah anak seakan-akan terintimidasi oleh orang tuanya, sehingga yang benar itu orang tuanya, anak selalu salah, sehingga berdua dengan anak itu ternyata menjadi momen-momen yang penting bagi anak dan orang tua sendiri gitu loh. Dan itu saya share ke teman-teman di situ.
Dan ternyata tanggapannya bagus begitu. Bagus ternyata kan pengguna top parenting itu kan hampir 83% ibu-ibu muda. Iya. Biasanya bagi mereka yang setelah baca konten saya nanti mention suaminya. Ayah kayak gini loh ya. Kali-sekali ajak dong si Rafa pergi ke nongkrong di kafe. Pergi makan berdua, ngobrol apa gitu. Kadang kan problem yang dialami oleh ibu-ibu milenial sekarang yang lebih banyak karir, yang bekerja adalah waktu bersama anak. Waktu bersama anak. Ada atau bisa jadi kadang mereka punya waktu bersama anak tapi nggak punya waktu untuk ngobrol dari hati ke hati ke anak. Oke. Selain daripada tadi kenikmatan tersendiri karena kita bisa menginspirasi banyak orang tua, gitu, kira-kira ada nggak hal profit yang bisa Oh iya, jelas itu kira-kira jelas. Apa? Jadi akun saya itu kan termasuk akun paling, ya saya mungkin berani klaim ini masuk akun paling bagus di Indonesia. Iya. Karena saya pernah membandingkan dengan orang teman-teman yang memang mengklaim dirinya ahli Instagram. Saya banding-bandingkan kok kayaknya akun saya lebih bagus dari dia deh. Dan saya sering bilang ke teman-teman, ya kalau akun saya lebih bagus dari dia berarti kan saya lebih pintar dari dia dong. Iya. Nah, sampai kemudian follower saya hampir 300k Mas. Sekarang 600-an ya? Hampir 300k. Disitulah saya saya berpikir ini kayaknya harus dijadikan bisnis deh. Harus jadi bisnis. Karena apa namanya? Kenapa? Karena dulu sederhana saja saya mikirnya. Saya perlu orang bikin konten. Saya perlu orang mencari bahan untuk konten. Saya perlu desainer untuk bikin konten. Iya. Artinya kan itu butuh duit operasional kan? Iya kan? Dan nggak mungkin saya yang biayai kan. Jadi saya berpikir kenapa nggak saya jadikan ini bisnis? Ini bisa membiayai gaji karyawan yang buat konten, dan saya juga jadi bisnis baru buat saya. Akhirnya saya mulai buka endorse, saya mulai buka kelas parenting, saya mulai jualan produk yang sesuai dengan segmen follower saya. Dan saya bikin event-event kerjasama dengan beberapa brand besar sudah masuk. Itu sudah mulai ya? Sudah. Ada SGM, ada Blibli, ada Kumparan, ada kemarin itu ada Ansaplas, dan bahkan sekarang kemarin terakhir saya jadi top parenting jadi media partner dari MNC TV. Itulah sahabat semuanya. Jadi ketika niatnya itu pertama ingin bermanfaat untuk banyak orang, untuk Allah, maka Allah akan memudahkan tentang dunianya, gitu ya. Dan Bung Romi hari ini ya, kita telah membuktikan ya. Bung Romi hari ini membuktikan kepada kita semuanya tentang sesungguhnya Islam itu sudah mengajarkan kepada kita dalam Al-Qur'an bahwa innamal a'malu binniyat. Siapa yang segala sesuatu tergantung pada niatnya. Ketika niatnya berhijrah itu karena Allah, maka insya Allah Allah akan memudahkan dirinya dan kemudian akan mencukupkan di dunianya insya Allah. Tapi kalau fokusnya pada dunia, maka diberikan dunia tapi Allah tidak membersamai dirinya. Masya Allah. Dan kemudian Bung Romi ini kok sampai ya kepada dunia digital itu, apakah belajar atau memang belajar sendiri atau kuliah atau memang ikut pelatihan atau gimana tuh? Ya mungkin jalan takdir kali ya. Jadi waktu itu istri saya tiba-tiba memutuskan, bukan tiba-tiba ya, istri saya memutuskan untuk kuliah lagi. Ngambil doktor. Waktu itu dulu saya sudah bisnis Mas Yusuf. Cuman posisi saya lebih banyak sebagai investor. Lama-lama kan saya berpikir kenapa enggak saya coba
jalani sendiri ya, mungkin bisa jadi paling tidak itu menjadi pengalaman buat saya kan. Sampai kemudian istri saya memutuskan kuliah lagi, dan waktu itu keinginan saya untuk berbisnis tidak terlalu besar ya. Karena waktu itu dulu saya ingin, kenapa nggak sekalian saya juga kuliah gitu kan. Kuliah. Istri saya sudah dapat beasiswa, saya masih ingin melihat dulu nih, kira-kira kalau dokter bareng itu kira-kira ribet apa enggak gitu. Kalau ribet sih pasti ribet ya. Cuman ini kalau kuliah berantem ini, kalau kuliah U2 nih berantem apa enggak gitu loh. Karena kan ternyata apa namanya, kuliah S3 itu ternyata tingkat stresnya lebih tinggi. Tingkat stresnya lebih tinggi. Makanya kemudian saya memutuskan dulu menunda untuk kuliah kan. Sampai kemudian saya ketemu teman-teman saya di Jogja. Teman-teman aktivis dulu. Dulu. Saya tidak menyangka mereka punya bisnis. Kita kan dulu kan kebiasaan nongkrong gitu ya, nongkrong. Ada teman saya setiap malam kok ngomongnya duit, dan duit yang diomongin juga tidak kecil gitu loh. Gimana hari ini bro? Berapa hari ini penjualan? Lumayan 20 juta katanya kan? Iya. Saya coba lakukan kalkulasi sederhana kan. Kalau setiap hari 20 juta, berarti kan sebulan omsetnya 600 juta ini kan? Sama kemudian saya tanya-tanya, kamu ini bisa apa sebetulnya? Oh bisa begini, kamu punya produk, kamu iklan di Facebook, kamu jualan di situ. Akhirnya saya iseng-iseng nyoba gitu. Saya coba diajarin dong, siapa tahu saya bisa gitu kan. Iya. Akhirnya waktu itu saya diajarin satu malam sama teman saya. Satu malam. Akhirnya setelah itu saya belajar sendiri. Otodidak sendiri. Akhirnya kemudian kepikiran saya kayaknya harus perlu rekrut karyawan deh kayaknya. Akhirnya saya rekrut karyawan. Kelebihan bisnis online atau bisnis di dunia digital itu kan kita kadang nggak perlu kantor kan. Kadang di kamar aja kita bisa gitu kan. Bukan di teras rumah aja bisa. Waktu itu sama mulai dari teras rumah ya. Teras rumah. Jadi ruang tamu saya itu dulu bisa untuk main anak-anak. Sekarang sudah ada karyawan pagi-pagi sudah datang. Awalnya saya rekrut 2 orang. Bulan kedua kok lama-lama penjualannya kok jadi tambah. Jadi kita jadi ribet gitu loh, jadi kelabakan. Kayaknya harus rekrut karyawan lagi deh, rekrut 3 orang, 5 orang. 2 bulan berikutnya naik terus masih loh. Sampai saya tuh punya karyawan selama 8 bulan tuh saya punya karyawan 10 orang. Nah kemudian akhirnya kita berpikir untuk merger. Jadi berapa merger? Akhirnya kita merger, kita bikin perusahaan. Waktu itu semua karyawan kita digabung jadi 40 orang. Jadi subhanallah ya. Berarti Bung Romi memang saya belajar otodidak. Dan sekarang sangat cepat sekali gitu ya. Ini mungkin ya. Ini sudah sesi terakhir belum? Iya, mau sesi terakhir ya. Tadi malam ya kan saya diundang orang untuk bicara tentang anak milenial dan media digital. Walaupun tidak jadi, batal, tidak jelas itu kan. Tapi sebetulnya saya ingin menyampaikan banyak poin sebetulnya di situ, banyak poin. Sekaligus pesan untuk para kaum milenial hari ini. Dan mungkin para calon kandidat juga ini. Karena begini. Jadi yang paling penting yang harus dipahami pertama adalah media digital itu harus dianggap sebagai potensi. Dan dalam saya punya kesempatan itu. Kenapa? Ya bisa dicek saja kan. Siapa sih sekarang yang nggak punya akun Facebook? Iya kan. Siapa sih yang nggak punya akun Instagram gitu kan? Siapa sih yang tidak punya WhatsApp? Artinya Facebook, Instagram, WhatsApp itu adalah media sosial yang sudah familiar di kalangan masyarakat kita gitu loh. Nah selama ini kita memang baru sekedar menjadi pengguna. Kita belum sampai pada level
level menjadikan bahwa media sosial itu menjadi ruang produktif, menghasilkan karya, bahkan menghasilkan uang gitu loh. Dan saya kira itu belum banyak dilakukan, Dan saya kira media sosial itu membuat semua itu bisa dijual gitu. Semua bisa dijual. Kenapa? Ya karena pasar kita menjadi lebih besar kan. Termasuk dunia pendidikan. Kira-kira apa itu Bung Romi? Nah, tadi malam kita sudah bicara ya Mas. Karena begini, jadi dalam kita sebenarnya bicara branding kan. Bicara branding. Kadang kan orang tua itu dia butuh informasi tentang sekolah-sekolah yang dianggap terbaik untuk anaknya kan. Anaknya. Jadi satu itu bahwa sekolah harus menjadikan media sosial sebagai media informasi. Itu satu kan. Jadi orang tua yang di luar dari rumah saya, kalau dia pengen cari informasi tentang Andalas Cendekia, dia tinggal buka channel YouTube-nya Andalas Cendekia, dia tinggal buka akun Facebook-nya, tinggal buka fanspage-nya atau buka akun Instagram-nya. Nah, satu sebagai media informasi. Yang kedua, tentu kalau dalam konteks branding, yang berikutnya adalah kan value. Kira-kira kelebihan apa yang membuat Andalas Cendekia ini unik gitu loh. Value unik yang di kalau di bisnis itu namanya USP namanya, unique sell proposition gitu loh. Jadi nilai unik yang dimiliki oleh Andalas Cendekia ini apa yang membuat alasan orang tua ini pengen nyekolahin di sini gitu loh. Kalau pengen nyekolahin anaknya bisa menghafal Quran dalam seminggu 1 juz, Andalas Cendekia tuh di tempat lain nggak bisa katanya. Kenapa? Karena Andalas Cendekia itu punya metode yang berbeda dengan yang lain. Maksudnya gitu. Jadi ada value yang berbeda, value unik yang itu hanya didapatkan di sekolah itu gitu loh. Nah, itu disampaikan lewat media sosial gitu loh. Yang itu sekarang sudah familiar bagi masyarakat. Nah, jadi apapun sekarang, apapun ya, mau bisnis maupun pendidikan atau sekedar media informasi, media sosial sekarang sudah digunakan, tidak bisa tidak digunakan. Kita nggak punya pilihan lain kecuali memang tidak ingin berkembang ya mungkin nggak usah pakai media sosial ya, atau nggak pengen siswanya dari luar gitu kan. Sekarang kan contoh misalnya dulu kan di Sumatera Barat itu ada namanya Tawalib kan, iya kan, atau ada namanya apa yang kalau yang putri apa namanya, Dinia Putri. Brandnya kan sudah kuat itu kan, dari dulu orangnya ngerti itu. Tapi sekarang dengan media sosial orang sekarang punya pilihan lain. Ternyata di Sumatera Barat itu ada namanya yang di Payakumbuh itu apa namanya, Insan Cendekia misalnya. Di Sumbar ternyata ada juga Andalas Cendekia yang punya metode pendidikan yang unik juga, yang bagus, nggak kalah dengan sekolah-sekolah yang selama ini cukup dikenal punya nilai tambah yang bagus dibanding yang lain. Betul. Dan media sosial mampu membuat orang punya pilihan-pilihan terhadap apa yang mau mereka ambil gitu loh. Media sosial bisa membuat itu. Baik sahabat semuanya, dan luar biasa ya bincang-bincang kita kali ini para sahabat Cendekia dengan Bung Romi. Banyak hal yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa sekarang erana digital ya. Siapapun diri Anda yang berada di era ini gitu ya, di zaman revolusi industri 4.0 ini, maka mau tidak mau kita harus menggunakan dan bersosialisasi dengan dunia digital. Kalau tidak kita akan tertinggal begitu ya Bung Romi. Mungkin tidak hanya sekedar sosialisasi ya. Jadi produktif di situ. Lebih produktif, punya kreativitas. Oke. Tapi tentunya ketika kita sudah melek digital, menggunakan digital itu dengan karya, dengan bahkan menghasilkan uang, tapi yang terpenting tadi ya, bahwa proses pendidikan itu memang harus dari rumah itu tadi ya. Dari rumah. Tentang orang tua harus memberitahukan kepada anak-anaknya bahwa
akidah itu sangat penting sebelum yang lainnya begitu ya. Sehingga bisa menentukan ini yang baik, ini yang buruk. Karena di dunia digital itu ada begitu ya, Bung Romi. Mungkin pesan itu terakhir untuk sahabat cendekia semua. Ya. Jadi media sosial itu juga punya daya rusak yang luar biasa juga. Karena anak-anak kita justru sekarang lebih dekat dengan media sosial dibanding orang tuanya sendiri. Betul. Bahkan mungkin ya kedekatan orang dekat itu kan kadang bisa dilihat dari seberapa lama dia berkomunikasi, seberapa lama dia ngobrol atau bermain. Coba saja dibandingkan di rumah, kira-kira anak lebih banyak pegang HP daripada ngobrol sama orang tuanya. Diukur saja, kalau misalnya anak lebih banyak dari pegang HP, main game, bermedsos ria, ya berarti potensi anak lebih banyak dipengaruhi apa yang dia lihat di HP, tentu potensinya jauh lebih besar dibanding pengaruh orang tuanya. Dan makanya itu penting bahwa orang tua harus mempersiapkan diri untuk masuk media sosial. Yang kedua, bagi yang sudah masuk fase-fase remaja, yang sudah melek, mungkin sudah SMA gitu, yang perlu dilakukan tentu mengontrol. Orang tua harus mengontrol. Sekali-kali misalnya sekali-sekali dicek gitu ya. Bisa jadi misalnya orang tuanya ngecek Facebooknya bisa jadi langsung dari HP-nya. Kalau pengen sekedar ngecek, kadang kan anak-anak muda sekarang, anak-anak remaja-remaja sekarang kan cenderung sekarang itu kalau dia kesal, kalau pengen curhat, dia kadang nggak sungkan-sungkan bikin status di Facebook kan. Bahkan sekarang orang kalau pengen marah tuh di Facebook gitu loh. Dia nggak berani marah sama orangnya, marah di Facebook, curhat di Facebook, bahkan marah sama orang tua juga di Facebook gitu loh. Jadi media sosial itu terkadang menjadi bisa merepresentasikan orang itu seperti apa gitu loh. Apa yang dia rasakan sekarang, apa yang dia alami, bahkan bisa jadi kita bisa melakukan kayak apa ya, kayak semacam membikin profiling gitu loh. Kita profiling orang itu bisa lewat Facebook, lihat statusnya, di riset misalnya setahun terakhir, kan kelihatan tuh perilaku dia kayak apa. Dia misalnya sumpah serapah di Facebook, dia marah-marah sama temennya, kan bisa dilihat fluktuasi emosinya itu. Orang tua bisa lakukan itu. Atau misalnya orang tua pengen mengetahui lebih detail, ada bisa jadi kan anak-anak yang misalnya dia punya privasi kan, privasi tentu dia lewat DM kan, lewat chat personal atau lewat WhatsApp. Orang tua sekali-sekali bisa cross check kan. Nah makanya penting juga bikin kayak kesepakatan dengan anak. Kadang kan salah satu cara anak untuk memproteksi dirinya, HP-nya dikunci kan, nggak tahu passwordnya, nggak foto kuncinya, orang tua nggak bisa kan, nggak bisa. Makanya perlu dibikin kesepakatan dengan anak. Kesepakatan itu penting membuat anak jadi dia juga was-was juga nih. Kalau saya bikin aneh-aneh nanti mama tahu nih, bapak tahu nih. Jadi dia akhirnya dengan kesepakatan itu secara tidak langsung membatasi dirinya juga. Tapi kalau itu tidak ada, wah itu tidak banyak lah sekarang anak-anak muda bunuh diri karena berantem sama pacarnya, karena di Facebook kelihatan pacarnya sama yang lain. Hal-hal yang mungkin bagi kita yang mungkin sudah masuk umur 40 ini, bagi kita ini kok enggak banget deh. Masa sih dengan alasan yang sesimpel itu dia bisa melakukan tindakan-tindakan ekstrim? Faktanya ada. Itu banyak terjadi gitu loh. Nah artinya apa? Artinya potensi-potensi itu sangat bisa dialami oleh anak-anak kita. Makanya perlu orang tua mewaspadai, mempersiapkan mereka, mengontrol mereka. Dan untuk anak-anak yang sudah masuk ke fase remaja, tentu cara komunikasinya menjadi berbeda. Misalnya bikin kesepakatan, tentu pendekatannya menjadi lebih dewasa. Saya kira begitu. Terima kasih Bung Romi. Subhanallah. Hari ini subhanallah kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Ternyata kita bukan hanya membahas tentang bagaimana kaum milenial yang juga ada korelasinya tentang digital, tapi juga belajar mendapatkan ilmunya tentang bagaimana kita sebagai orang tua di era digital tentunya, di era milenial. Sehingga nantinya ayah dan bunda, para sahabat cendekia
Insya Allah dengan menonton ini, ayah dan bunda semuanya bisa melakukan, menyiapkan diri, memberikan hal yang positif buat anak-anak kita yang hari ini menjadi kaum milenial. Demikian saja ayah dan bunda, terima kasih Bung Romi, dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat kita semuanya. Baik bagi yang menonton, bagi para sahabat Cendekia semua, jangan lupa like, share, and comment, serta subscribe di tombol subscribe sekaligus tekan tombol lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.